Siang teman-teman, siang Sobat ACE. Makasih udah hadir di acara webinar ini. Pada kesempatan ini aku mau membawa tema tentang the value of UX design to grow a business gitu. Kayak UX ini ada peran apa sih di bisnis sehingga dia bisa bantu growth si perusahaan atau bisnis tersebut gitu. Ya, sebelumnya aku mau kenalan dulu. Jadi nama aku Ahmad Fauzi. Aku sekarang jadi associate UX designer di Blibli, khususnya di bagian engagement dan aplikasi mobile. Oke, langsung aja mungkin hari ini aku bakal ngebahas tentang ketiga topik ini. Yang pertama aku mau ngejelasin UX itu apa sih gitu, secara general, secara yang apa yang kita temukan sehari-hari. Terus impact-nya apa sih UX ini ke suatu bisnis? Terus gimana si UX ini bisa membantu bisnis untuk berkembang atau meningkatkan revenue atau ya meningkatkan bisnis ini agar lebih baik gitu kan. Lalu di akhir sesi nanti bakal ada Q&A. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun nanti bisa ditanyain aja di kolom komentar. Nanti aku hopefully bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung masuk aja. Apa sih UX itu? Mungkin kalau dari teman-teman di sini yang tahu UX, ya UX itu user experience gitu, atau ya pada dasarnya UX itu pengalaman pengguna gitu. Tapi pengalaman pengguna sendiri itu apa sih? Gitu. Nah mungkin banyak sih penjelasan dari pengalaman pengguna itu banyak gitu. Kalau misal kita baca 5 artikel tentang UX, bakal ada berbagai definisi tentang UX itu apa gitu. Tapi yang pengen aku angkat di sini adalah gimana UX itu adalah mencakup semua aspek user dan pengguna atau user terhadap suatu perusahaan, jasa atau produk itu sendiri. Jadi sederhananya itu gimana perasaan pengguna pas pakai aplikasi kita atau situs web kita atau produk kita gitu. Nah ini nggak cuman gimana kita memakai produk itu, tapi di sini tuh ada aspek-aspek lain kayak preferensi, terus persepsi user terhadap atau pengguna terhadap produk kita, terus perasaan yang timbul ketika pakai produk kita, dan banyak aspeknya nanti akan aku jelasin di slide selanjutnya ya. Jadi UX itu sebenarnya kalau dilihat dari diagram di sini itu ada user needs, business goals, dan technical capabilities gitu. Jadi dan UX itu menyatukan semuanya. Jadi di sini UX itu harus memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi user needs-nya harus terpenuhi dulu. Kalau user needs nggak terpenuhi, itu bakal buruk banget buat UX. Jadi gimana caranya pelanggan itu bisa pakai si produk kita dan memenuhi kebutuhannya. Tapi nggak cuma itu. Pengalaman pengguna itu lebih dari sekedar kayak memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi kayak kalau misalnya di Blibli, e-commerce gitu kan, kita nggak serta-merta kayak, oh karena ini e-commerce, oke kita bikin fitur beli, bikin fitur chat ke penjual gitu, atau fitur tambah ke keranjang gitu. Nah itu lebih dari itu, tapi fokus dari user experience ini adalah gimana caranya nemuin sinergi antara business goals dan user need ini agar align gitu. Jadi nggak hanya memenuhi kebutuhan user, tapi business goals-nya juga tercapai, yaitu dengan meningkatkan revenue gitu. Dan itu nanti aku bakal bahas di ke depannya. Terus, gue mau jelasin tentang basic of UX. Jadi ini adalah ketujuh core terkait user experience itu seperti apa sih? Gitu. Jadi ada 7 hal. Yang pertama the useful atau berguna gitu. Produk atau layanan bisnis itu harus berguna atau memenuhi kebutuhan si pelanggan. Jadi kalau misalnya produk atau jasa kita itu nggak berguna, ya buat apa gitu kan? Nggak ada tujuan buat kita ngebuat si produk ini. Terus selanjutnya usable atau bisa digunakan gitu. Jadi di mana produk atau layanan ini tuh di-deliver dengan cara sesederhana mungkin dan mudah digunakan. Jadi sistemnya itu harus dirancang dengan cara yang familiar sehingga user itu gampang gitu ngerti produk yang kita tawarkan. Kalau misalnya kita nawarin produk HP gitu ya, user tahu oh ini buat telepon. Kalau mau telepon kayak gimana, kalau mau SMS seperti apa gitu. Jadi kalau bisa kurva pembelajaran user ketika memakai produk kita atau produk si bisnis itu semudah mungkin. Soalnya percuma kalau misalnya produk kita udah useful, tapi
nggak usable, jadi percuma berguna tapi nggak bisa dipakai gitu kan. Nah, selanjutnya ada desirable. Desirable ini mencakup image, identitas, brand, dan berbagai desain elemen yang dibuat untuk mengevoke emosi dan apresiasi dari pengguna. Jadi ini sebenarnya lebih ke estetika visual produk, gimana caranya kita membuat produk kita ini secara tampilan itu enak dilihat dan user itu tertarik untuk pakai produk kita. Jangan sampai kita melihatnya kayak misal kita makan di suatu restoran dan restorannya itu nggak enak banget dilihat, kayak kumuh gitu. Itu kan kita datang aja nggak mau gitu kan. Jadi ini juga harus diperhatikan untuk aspek user experience. Jadi nggak cuman efisiensi dari oke, bisa digunakan, tapi juga gimana caranya produk kita ini enak dilihatnya. Lalu ada findable. Findable ini gimana caranya kita harus berusaha bikin situs kita ini mudah untuk dinavigasi dan dicari gitu. Jadi kalau misalnya pengguna ingin mendapatkan suatu informasi atau dia tersesat kalau misalnya di situs itu, misalnya dia tersesat gitu ya, kayak situsnya nggak bisa dibuka atau ada error, kalau bisa kita memberikan solusi terhadap si pengguna ini sehingga dia bisa tahu, oh oke, kalau aku ada error di sini aku harus ngapain, aku harus nunggu atau aku harus kembali lagi ke homepage atau gimana nih gitu. Nah, jadi ketika pengguna punya masalah, sebisa mungkin mereka harus dengan cepat nemuin solusi sendiri tanpa harus bingung-bingung lagi gitu kan. Jadi struktur navigasinya harus dirancang dengan cara yang lebih make sense lah untuk si user. Lalu ada accessible. Nah, accessible ini produk kita itu harus bisa diakses oleh seluruh orang, baik itu orang normal atau orang yang penyandang disabilitas sekalipun gitu. Jadi gimana caranya produk kita ini bagi penyandang disabilitas, kayak misalnya orang yang buta warna gitu ya, gimana caranya orang yang buta warna itu juga bisa menggunakan aplikasi kita dengan cara ya mungkin kita bisa memberikan mode buta warna gitu kan, dengan warna-warnanya yang khusus untuk orang yang punya buta warna gitu kan. Jadi orang yang disabilitas pun punya pengalaman yang sama dengan orang yang normal gitu. Dan kayak kita lihat sendiri gitu, misalnya di toilet, elevator, terus kayak tangga gitu kan, pasti ada kayak jalur untuk disabilitas gitu. Jadi kita juga harus bisa mengakomodir mereka-mereka ini yang mungkin udah banyak gitu, jumlahnya udah mungkin lebih dari 10% populasi dunia, biar mereka itu bisa gunain layanan atau produk kita sama seperti yang lainnya. Terus ada kredibel. Di sini tuh si produk itu harus bisa dipercaya. Cuma kalau misalnya semua aspek ini kita perhatikan, tapi user nggak ada yang percaya sama produk kita, ya mereka nggak bakal pakai gitu. Jadi ini penting juga untuk aspek user experience. Lalu valuable, dan terakhir ini sangat penting banget. Valuable ini berarti bukan hanya bring value ke user, kayak produk kita memberikan value ke user, tapi value apa juga yang akan didapat oleh perusahaan gitu. Gimana caranya bottom line ini bisa terpenuhi gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya untuk organisasi profit gitu kan, kayak misalnya Blibli gitu ya, gimana cara kita ningkatin revenue, gimana cara ningkatin GMV dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk kayak organisasi kayak non profit gitu, misalnya kita bisa gitu, dan gimana caranya itu bring value untuk misinya kita bisa, mungkin dengan cara membuat flow untuk bersedekah itu lebih mudah, atau donasi itu lebih mudah seperti apa dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 7 core of UX ini yang basically ini adalah fondasi dari UX yang bagus itu seperti apa. Jadi dan ketujuh ini nggak semua harus dipenuhi, tergantung produk kita masing-masing. Kalau misalnya ada produk yang mementingkan kredibilitas daripada estetika, misalnya aplikasi perbankan itu kan harus kredibel gitu, karena ya mereka gimana caranya user untuk save money di bank kita ya harus dipercaya gitu, dibanding dengan desirable atau estetika. Beda sama kalau misalnya company yang kayak majalah gitu, yang benar-benar mengedepankan visualnya. Jadi mungkin desirable-nya lebih ditonjolin daripada aspek-aspek yang lainnya. Nah, jadi itu adalah basic of UX, sedikit aja tentang UX. Terus aku mau ngasih beberapa contoh tentang di kehidupan kita sehari-hari, kayak gimana sih UX yang bagus dan UX yang buruk itu seperti apa gitu. Kalau kita lihat contoh di sini, itu ada kapal.
terus ada tulisan no safety smoking first gitu. Ketika kita melihat ini gitu kan kayak ini kapal ini maksudnya apa nih, kayak nggak boleh aman terus kita harus ngerokok dulu gitu kan, ini maksudnya apa gitu kan. Tapi ternyata setelah kita baca lagi itu kayak sebenarnya yang dia omongin adalah no smoking safety first gitu. Tapi karena penempatannya itu nggak baik, jadi user akan susah ngebacanya itu, bakal navigasinya susah dibaca gitu. Nah yang baik itu seperti ini seharusnya kan, kayak lebih jelas gitu, safety first no smoking gitu. Contoh selanjutnya ada pintu ini. Yang salah dari pintu ini apa coba? Ya, yang salah dari pintu ini sebenarnya dia full, disuruh narik, tapi nggak ada gagangnya. Jadi ini merupakan contoh dari UX yang nggak aksesibel gitu, nggak bisa diakses sama user. Jadi mau narik nggak ada gagangnya, gimana cara kita masuk kan? Jadi untuk mengatasi ini ya kita nge-improve dari sisi user experience bisa dengan kita tambahin gagang gitu. Jadi gampang lah user untuk pengguna atau customer untuk masuk ke dalam toko kita atau ya bisnis kita gitu. Nah terus yang ada juga contoh yang seperti ini gitu. Ini ada orang udah bayar mahal-mahal gitu ya untuk nonton suatu pertandingan, tapi dapat kursinya di bagian ini gitu kan, dan dia nggak bisa duduk gitu. Udah bayar mahal-mahal tapi dapat kursinya yang kayak gini juga gitu kan. Itu berarti ini orang yang membuat desain ini nggak memperhatikan user experience gitu. Jadi orang ketika masuk ke sini ya dia nggak bakal beli di kursi itu lagi gitu kan, karena nggak bisa dipakai juga. Yang bagus seperti apa? Yang bagus ya mungkin seperti ini gitu. Kalau misalnya mau nonton pertandingan, depannya ya kosong. Terus mereka juga memperhatikan gimana behavior orang ketika menonton pertandingan. Mungkin dia juga bawa minuman atau snack gitu kan. Jadi di sana juga disediakan tempat minum gitu. Jadi ini adalah contoh UX yang baik gitu, memperhatikan kebutuhan user itu seperti apa. Nah, dari contoh-contoh ini, UX design is not optional. Soalnya masih ada kayak beberapa, mungkin sekarang udah banyak yang sadar kalau UX itu penting, cuman masih ada beberapa orang yang menganggap UX itu sebagai add-on aja, kayak itu tambahan aja. Nah, pemikiran-pemikiran kayak gini yang akan dampaknya buruk banget buat sebuah perusahaan atau organisasi, karena ya itu bisa selain merugikan pelanggan, itu otomatis bakal ngerugiin bisnis kita sendiri, dan itu bakal nggak jadi sehat untuk bisnis kita. Kalau kita nggak punya UX design yang baik, itu bakal cuman ngasilin respon yang sesaat aja, nggak bisa secara long term kita maintain si user ini gitu. Misalnya kita punya suatu restoran gitu baru gitu. Oke, ketika usernya baru pertama kali masuk, terus ternyata makanan yang nggak enak atau pelayanan yang nggak enak, ya itu mungkin jadi terakhir kali user itu belanja di sana gitu. Nah, terus dan kenapa UX design ini nggak optional ya, untuk mencapai loyalitas penuh, implementasi UX dan UI ini harus ada untuk perusahaan untuk meningkatin profitabilitas jangka panjang. Nah, karena dengan good UX atau user experience yang baik, itu akan meningkatkan persepsi perusahaan atau merek, serta menimbulkan kesan baik pada si pelanggan ini sendiri, dan otomatis bakal ngedorong pelanggan untuk balik lagi ke bisnis kita atau produk yang kita tawarkan atau jasa kita gitu. Dengan begitu otomatis juga akan nge-generate brand loyalty, di mana ya brand loyalty ini sekarang sebagai differentiator antara satu produk dan lainnya gitu. Dan banyak lagi sebenarnya yang nanti bakal aku bahas di slide-slide selanjutnya. Sedangkan bad UX itu bakal membuat user frustasi gitu, kebingungan. Contohnya kayak di atas aja, kayak contoh-contoh yang di atas yang udah aku contohin gitu kan, yang kayak di pintu yang nggak bisa dibuka, terus tulisan yang nggak bisa yang susah dibaca dan sebagainya gitu. Nah dari situ bakal bikin customer ya jadi malas gitu pakai produk kita, karena kita udah tahu gitu pengalamannya itu buruk. Pakai di sini tuh ya gue beli tiket tapi nggak bisa duduk di sini gitu kan. Akhirnya ya itu turns out tuh pelanggannya jadi nggak loyal dan bisa jadi pindah ke kompetitor, dan itu merupakan ya mimpi buruk bagi semua bisnis ya, kayak user pindah ke kompetitor gitu. Dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang dirugikan kalau kita nggak menerapkan UX dengan baik. Jadi kalau kata Steve Jobs, founder of Apple, almarhum Steve Jobs, itu dia bilang kalau desain itu nggak cuma apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tapi gimana
gimana desain itu bekerja itu desain, gimana produk itu bekerja itu desain. Nah, ini sekilas tentang apa itu UX. Hopefully teman-teman udah pada ada paham gitu ya kayak UX itu seperti apa. Lalu kita masuk ke impact-nya apa sih ke dalam sebuah bisnis. Gitu. Nah, di sini aku mau jelasin aja, mau ngenalin nih. Ini aku mau jadiin contoh Heinz, perusahaan Heinz. Jadi perusahaan Heinz ini adalah perusahaan ya dari logonya udah kelihatan gitu kan kayak itu perusahaan yang saus gitu kan, pengolahan makanan lah dari Amerika. Nah perusahaan ini udah berdiri ya sejak 1869 dan dia udah mayoritas pasar saus itu udah didominasi oleh Heinz ini gitu. Dia udah menempati peringkat pertama pada di pasar saus tomat Amerika gitu dengan ya lebih dari 50% gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri itu ada anak perusahaannya namanya ABC Heinz gitu. Kalau kalian tahu kan saus ABC atau kecap ABC itu anak perusahaan dari Heinz ini. Tapi yang aku mau bahas dari Heinz ini adalah gimana caranya dia menerapkan UX di perusahaannya untuk increase revenue atau grow bisnisnya mereka. Jadi dari tahun 1880 itu Heinz selalu berinovasi dari produk package-nya, kayak desain packaging-nya tuh mereka perhatikan. Jadi mereka selalu berinovasi dari tahun 1880 sampai 1910. Itu mereka berinovasi terus tentang gimana produknya itu packaging-nya yang oke seperti apa. Nah, pada tahun 1983 Heinz ini udah kayak nge-observe gimana apa sih kesusahan customer mereka ketika pakai produk mereka gitu. Oh ternyata ya susah gitu karena kalau mau saus itu kan kalau nuanginnya harus kayak dipukul-pukul belakangnya terus kayak dikocok-kocok gitu kan. Nah itu agak susah apalagi buat anak-anak kan. Jadi pada tahun 1983 Heinz itu ngeluarin first squeezable Heinz kaca butter. Dia berubah material dari kaca menjadi plastik gitu. Jadi gampang customer kalau mau nuangin saus tinggal dipencet-pencet aja nggak harus kayak pukul-pukul. Nah dari situ mereka juga sadar gitu bahwa oh ini tuh dia membuat hal yang signifikan loh gitu. Kayak benar-benar experience-nya jadi berubah gitu. Benar-benar sekarang lebih mudah untuk pakai kecap ini. Nah karena ada user itu merasakan hal seperti itu, dan Heinz ini juga akhirnya nggak cukup sampai situ, dia terus berinovasi sampai akhirnya pada tahun 2001 dia bikin desain yang signifikan, inovasi desain yang signifikan dari yang awalnya umumnya itu botolnya ke atas gitu ya, dan sekarang itu dibalik. Jadi botolnya dibalik jadi arah ke bawah. Nah, dan yang mengejutkannya lagi itu kayak produk cuma dengan ngubah dari ke atas gitu ya, terus dia tinggal dibalik aja. Itu tahun 2003 itu dia nge-launch pertama kali di UK dan hanya dalam waktu 12 bulan dia tuh udah menjual sebanyak 7 juta pound sterling pada saat itu. 7 juta pound sterling hanya dalam 12 bulan gitu. Padahal estimasi awalnya penjualannya cuma 2,2 juta pound sterling, yang itu berarti udah 3 kali terjual gitu kan. Penjualannya meningkat 3 kali lipat hanya dengan ngubah dari yang bentuknya ke atas jadi ke bawah gitu. Nah di sini tuh Heinz kenapa aku jadiin contoh utama atau key example tentang impact UX terhadap bisnis. Ini gimana caranya aku pengen kalian tahu kayak gimana perusahaan itu harus observe perilaku pengguna mereka atau customer mereka untuk ningkatin experience si pengguna ini. Jadi ketika pakai produk mereka yang which is saus gitu ya, dan mereka paham benar gitu kayak terkait user mereka itu sebenarnya apa sih yang dimau gitu, dan area yang benar-benar diimprove itu mereka paham gitu. Oh dari produk desainnya, dan mereka bisa dibilang berhasil untuk menerapkan itu karena udah terbukti gitu ada angka yang menunjukkan gitu kan. Nah jadi dari yang awalnya kayak dari botol kaca terus kayak berubah jadi material jadi plastik, sampai itu inovasi tetap berjalan
hingga nemuin nih apa yang benar-benar diperluin sama user gitu kan. Nah, kalau bisa dilihat dari gambar ini sebenarnya kan dari segi UI atau user interface kayak tampilannya itu kita ngelihatnya oh yang kiri itu lebih ramping gitu, lebih bagus lah kayak kalau ditaruh itu lebih hemat tempat gitu. Tapi kalau secara UX user harus mukul-mukul botolnya terus kayak susah banget apalagi buat anak-anak kan. Nah, kalau yang setelah redesign dijadiin ngadep ke bawah itu lebih mudah user, jadi karena sausnya udah ada di bawah semua dia tinggal pencet-pencet aja nggak harus kayak ngocok-ngocok lagi kan. Nah, sebenarnya yang aku mau tekankan di sini adalah UX design itu harus membantu real problem dari si customer ini. Jadi kenapa desain baru ini berhasil meningkatkan penjualan sebanyak 3 kali lipat, karena ya itu benar-benar solve genuine problem dari real usernya mereka. Ya kayak dari orang tua, dari anak-anak gitu kan, anak-anak lebih mudah gitu untuk mencet-mencet sambal daripada harus kayak ngocok-ngocok, mukul-mukul belakangnya itu kan. Atau siapapun yang pakai produk ini gitu, nggak cuma anak-anak aja. Jadi ketika kita improve di sisi user experience, itu akan ada value bisnis di sana. Jadi nggak cuma user value aja yang kita serve atau kayak user lebih mudah makanya, tapi di sana ketika kita memperhatikan user juga akan memperhatikan bisnis kita gitu. Jadi ketika user udah achieve their goal, kayak mereka pakai produk ini, tapi dari sisi bisnis juga pasti diuntungkan. Ya karena itu tadi udah ada angkanya kayak increase sales, terus increase satisfaction, retention, brand loyalty atau apapun KPI dari perusahaan itu yang bisa dicapai dengan menerapkan UX yang baik gitu. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang berhasil menerapkan UX di produknya. Nah, di sini aku mau kasih satu contoh lagi gimana UX yang buruk itu bisa berdampak kepada perusahaan gitu. Kegagalan sebuah perusahaan bisa disebabkan oleh UX yang buruk. Jadi di sini ada MySpace dan Facebook. Pada tahu MySpace kan ya, kayak MySpace tuh dulu sama kayak Facebook, sosial media, social networks, platform gitu ya. Nah itu dulu adalah platform yang paling populer di Amerika Serikat gitu, sekitar 14 tahun yang lalu gitu. Dia ngunggulin Google, Yahoo, pokoknya semuanya itu marketnya diunggulin sama MySpace. Tapi based on Bloomberg Business Week, ini ada datanya, pas 2007 itu MySpace ngedominasi semua ruang sosial media. Dia lebih dari udah lebih 80% pangsa pasarnya itu udah pakai MySpace semua gitu. Anggotanya udah 150 jutaan pengguna pada waktu itu. Dan emang valuasinya gede banget. Bisa sampai 12 miliar US dollar gitu. Dan waktu itu emang itu gede banget. Dan pada 2007 Facebook itu masih, kok bisa dilihat kayak masih kecil gitu ya, masih merangkak. Dia baru punya 50 juta pengguna gitu. Tapi setelah 5 tahun gitu, pas 2011 gitu, MySpace itu mengecil gitu kan, dan valuasinya berkurang dari yang awalnya 12 miliar jadi 35 juta US dollar. Sementara Facebook pada tahun 2011 itu gede banget gitu, dan melampaui udah punya lebih dari 1 juta pengguna pada waktu itu. Nah, sebenarnya untuk kenapa jatuhnya MySpace ini banyak alasan sih, kayak manajemennya kurang baik, terus gagalnya platform ini untuk ngebuka pada third party gitu kan. Kayak misalnya kan MySpace ini bener-bener platform sosial media yang dia itu bisa dimasukin apa aja gitu. Plugin-pluginnya banyak banget. Tapi banyak bug-nya juga, banyak gagalnya juga. Terus kayak banyak juga yang lapor kalau banyak penipuan di MySpace ini karena orangnya anonim, nggak pakai identitas asli dan lain sebagainya. Nah, tapi emang itu benar gitu. Tapi kalau dilihat, ya sebenarnya ada peran UX di sana gitu. Karena kalau dilihat dari grafik ini, dari Silicon Alley Insider, itu pengguna pada waktu itu, MySpace itu benar-benar ngedominasi pasar. Nggak ada social network yang di atasnya MySpace. Kayak kita lihat kayak Orkut, Hi5, LinkedIn, Friendster waktu itu. Mungkin kita pernah main Friendster juga ya, nih juga di seluruh tempat tuh nggak ada yang mendominasi, cuman MySpace aja gitu. Jadi itu belum tentu itu jadi alasan utama gitu. Tapi aku yakin kalau ada
faktor UI UX di dalamnya yang bikin MySpace ini gagal. Sebagai contoh, aku kasih contoh ini. Jadi customize versus standard profile. Jadi kalau di Facebook kan sekarang atau Instagram kita punya profile gitu ya, dan itu standar semuanya sama. Beda sama MySpace. Di MySpace itu user bisa masukin apa aja sekreatif mereka. Jadi kalau mereka mau masukin musik di sana, mau masukin video, mau masukin gambar, mau masukin elemen-elemen tulisan, itu terserah sekreatif usernya gitu. Kalau misalnya user suka kartun ya background-nya dijadiin kartun gitu. Kalau suka warna hijau ya dijadiin hijau gitu. Nah dari sini tuh ada lack of familiarity while navigating the site. Jadi untuk user baru akan kesusahan untuk nyari info yang dibutuhkan karena ya setiap page dan setiap user itu beda dan tampilannya beda. Dan bahkan ada yang norak gitu kan, kayak yang gambar ini kan sampai ada be part of her world, kayak tulisannya agak norak gitu kan. Nah sebenarnya kenapa ini buruk, karena ya MySpace jadi sulit digunakan sama pengguna baru. Jadi yang niatnya emang biar user bisa personalize si profile page-nya, tapi untuk user baru itu bakal kesusahan untuk mengakses si MySpace ini karena ya tiap profile bakal beda-beda informasi yang ditampilkan. Dan itu ya juga ada beberapa komponen yang susah dibaca gitu karena ya yang nentuin user sendiri. Kalau misalnya nggak dibaca ya tergantung si usernya sendiri gitu. Dan karena MySpace itu personalized banget, jadi ada video, ada musik, ada gambar yang berat-berat gitu ya. Jadi load time-nya atau waktu untuk ngeload si halaman ini jadi lama karena ada komponen-komponen itu. Nah, jadi itu yang bikin pengguna itu frustasi gitu pakai si MySpace ini. Beda sama Facebook gitu. Kalau Facebook ini, kalau dibandingin sama Facebook, dia nawarin pengalaman yang lebih direct, lebih stabil, terus lebih cepat gitu. Karena ya nggak banyak elemen-elemen dan untuk UI-nya sendiri clear, jadi bersih gitu kan. Pakai biru, putih, halaman-halamannya itu kalau dilihat rapi, nggak berantakan kayak MySpace yang tadi itu kan. Dan user baru ketika masuk ke Facebook, dia udah tahu gitu. Oke, sekali-sekali dia ngeliat ke profil yang lain, dia tahu gitu. Oh, ini untuk nyari tahu foto-fotonya, ini untuk nyari tahu dia tinggal di mana atau dia interestnya di bagian apa dan lain sebagainya, atau teman-temannya itu siapa aja, itu tahu. User itu udah cepet lah untuk beradaptasi dengan Facebook. Dan saat ini kalau misalnya Facebook ada perubahan desain sedikit gitu ya, kayak ada sekarang kan sering banget kan Facebook berubah-berubah. Nah itu biasanya ada kayak kehebohan pengguna Facebook lama itu protes gitu, kayak kenapa sih kok diganti yang baru gitu. Yang lama itu udah oke, udah nyaman. Kalau yang baru makin bingung gitu. Nah dari sini kan kayak pengguna itu jelas dia suka desain yang konsisten, yang dia familiar sama yang dia lakukan sehari-hari gitu, daripada dia harus belajar lagi kayak desain baru gitu. Ya itu untuk Facebook kenapa dia bisa menang, karena itu kalau MySpace tuh karena dia personalized jadinya pengennya estetik, tapi karena estetikannya itu malah membuat aspek fungsionalitasnya malah nggak ada, user makin susah nyarinya. Terus yang kedua ada design and placement of ads. Jadi penempatan iklan ini sangat penting gitu, dan ini harus diperhatikan untuk gimana kenyamanan pengguna. Siapa sih yang suka nonton iklan? Kayak kalau misalnya kita ngelihat iklan, kita kan pasti kayak udah ganti channel gitu. Kalau misalnya iklan ganti channel gitu. Nah kalau di MySpace ini dia ngejual satu homepage itu untuk space iklan, yang kita bisa lihat sendiri gitu untuk Sunsilk, satu homepage sendiri untuk Sunsilk. Dan kita ngelihatnya kayak, wah apa sih ini, kayak kok satu homepage Sunsilk semua gitu. Ya kalau misalnya customer-nya suka sama Sunsilk gitu, atau dia emang customer-nya Sunsilk. Kalau misalnya dia nggak suka sama Sunsilk, gimana ya untuk customer yang itu gitu. Nah dari Andy Jones, dia PM di Facebook, mantan PM di Facebook, dia bilang gini, aku bisa ngegaransiin kalau MySpace ini bisa punya lower conversion rate untuk sign up. Jadi user itu nggak ada tendensi atau intensi untuk daftar karena si MySpace ini punya satu space yang
digunakan satu homepage digunakan untuk iklan aja gitu. Jadi ketika homepage MySpace ini decide untuk sell out of full page advertisement for next Hollywood blockbuster movie gitu, atau ya satu halaman untuk ads doang, ya dia cuman they made money near term. Jadi dia cuman dapat duit ya karena dia ngejual si space iklan itu. Tapi untuk long termnya dia bakal kehilangan user-user mereka. Dia sesimpel itu. Beda sama Facebook. Kalau Facebook dia dirancang untuk feeds-nya dirancang untuk gimana caranya biar user itu juga nggak menghalangi experience user. Dan pada beberapa case itu akan lebih relevan gitu. Kalau misalnya kita lagi nyari mobil dan kebetulan pasti kayak kita sering kan kayak dapat iklan yang oh iya kok kebetulan ya kok aku lagi nyari ini nih gitu. Itu dibuat lebih relevan kalau di Facebook. Dan Mark Zuckerberg juga bilang gitu kalau kita gitu, as a Facebook don't build service to make money. We make money to build better service. Jadi filosofi yang dari Mark Zuckerberg ini yang ngedorong strategi iklan dari Facebook. Jadi benar-benar dikenalinnya gimana cara iklannya lebih relevan ke user. Dan banyak banget penelitian yang dilakukan di belakang penempatan iklan-iklan Facebook ini, yang hasilnya ya dia emang pengen mengerti user gitu, emang fulfill user needs, sehingga bisnis goals-nya dari Facebook ini juga otomatis bisa keangkat gitu. Sementara MySpace ya, kalau MySpace dia pakai space iklan yang gede banget dan bener-bener jengkelin siapa sih yang suka sama iklan yang gede banget kayak gitu dan yang nggak relevan juga sama kita kan. Jadi ya itu salah satu alasan kenapa user juga beralih dari MySpace ke Facebook. Terus ada navigasinya. Kayak navigasinya juga kalau di MySpace tuh kurang clear gitu. Kalau di MySpace untuk feeds berandanya itu ada semacam books, forum yang nantinya dia bakal dilariin ke topik-topik tersebut, dan ini sifatnya lebih ke kalau dilihat itu sama kayak Yahoo gitu, as a portal, bukan as a social networks. Sedangkan MySpace ini kan tujuannya dibuat untuk social networks, tapi desainnya tidak mencerminkan social networks itu sendiri gitu kan. Jadi benar-benar dari newsfeed-nya aja pengguna udah diusir ke udah ditawarin kayak update tentang selebriti dibanding update tentang teman-temannya yang sekarang itu lagi ngapain sih, ada apa aja sih update dari teman-temannya gitu. Nah, jadi itu berlawan banget sih sama tujuan MySpace. Beda sama Facebook. Kalau Facebook ini emang didesain untuk fokus ke social networks. Jadi ketika kita masuk ke beranda kita, itu udah ditawarin dengan teman-teman kita lagi story-nya lagi apa sih, terus status update-nya itu lagi apa pencapaiannya apa aja gitu. Jadi benar-benar fokusnya untuk social networks. Nah, dari Facebook sama MySpace ini kita tahu gitu, kayak desain itu powerful banget loh. Kayak orang invest uangnya untuk membuat sesuatu, tapi gimana caranya si produk ini bisa beautiful atau cantik gitu ya, dan juga gimana caranya bisa bekerja. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari kutipan Karim Rashid, dia salah satu industrial designer, dia menekankan ada why can they work. Jadi nggak cuma hanya estetika saja, cuman dia juga ada gimana caranya aspek fungsionalis ini juga diperhatikan. Di tujuannya itu ngebuat desain lebih fungsional dan bisa digunain gitu. Jadi desainnya estetika itu penting, cuman yang paling penting gimana caranya dia bisa bekerja. Nah, jadi kalau misalnya mereka udah cukup oke gitu ya, cantik gitu. Kalau dari MySpace kan kalau kita ngambil dari contoh MySpace, dia mengedepankan personalisasi, terus kayak estetika, tergantung dari usernya dia mau modelan seperti apa, tapi dia nggak merhatikan aspek fungsionalitasnya, itu bakal ngarahin user ke pengalaman yang nggak puas, terus akhirnya produk itu nggak digunain, atau dia beralih ke produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka dari sisi aspek fungsionalitasnya. Nah, dari sini sebenarnya gimana sih cara UX itu bisa ngebantu si bisnis gitu.
Tadi kan udah ada contoh-contohnya tuh, kayak impact-nya UX ke bisnis seperti apa. Nah, sekarang gimana caranya UX, gitu, user experience itu bisa help bisnis untuk grow. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu kayak involvement UX dalam sebuah produk itu gimana sih? Ketika kita membuat sebuah produk, UX itu seperti apa sih? Nah, di sini aku mau nganalogiin, pasti pada pernah main Among Us kan, pasti udah tau lah Among Us. Ya, aku biar gampang, aku nganalogiin sebagai Among Us. Jadi kita punya peran masing-masing dan tugas masing-masing yang harus diselesaikan untuk menghadapi si imposter, yaitu user problem gitu. Kalau di sini aku gambarkan user problemnya sebagai imposter yang harus kita musnahkan gitu kan. Nah, di sini kalau di Blibli sendiri, itu ada dibagi menjadi beberapa tim untuk UX timnya itu. Jadi ada researcher, dia yang bagian research, terus designer, writer, dan engineer. Designer di sini UX designer dan UI designer gitu. Dan tapi aku nyebutnya jadi designer aja untuk lebih lebih mempersingkat aja. Terus gimana sih involvementnya? Jadi pertama ada opportunity assessment. Jadi di opportunity assessment ini kita nge-assess semua apa aja yang dari user insight gitu. Di sini tugasnya researcher. Jadi researcher ini tasknya untuk ngebuat gambaran pengguna, kayak pengguna kita itu siapa sih? Terus dia ngebuat target pengguna yang mau kita sasar itu siapa, terus apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, motivasi mereka pakai produk ini apa, atau tidak pakai produk ini itu kenapa, problem mereka apa. Nah, kayak pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab sehingga ada insight untuk UX team ini yang ngebuat solusi yang cocok untuk pengguna itu, untuk bisa nge-fulfill needs-nya si user ini berdasarkan feedback dari pengguna sebenarnya gitu, karena udah kita research gitu kan. Jadi bukan hanya asumsi. Nah, di sini tuh benar-benar tahapan yang paling penting dalam sebuah pembangunan sebuah produk gitu. Jangan sampai dan ini bakal reduce cost sih. Dan nanti bakal aku jelasin di slide selanjutnya. Terus habis itu ada formulating solution. Di formulating solution ini, karena kita udah tahu insight-nya nih, kayak user itu maunya apa, motivasinya mereka apa, problemnya mereka apa. Nah, kita formulating solution, kayak ide-ide apa yang bisa menyelesaikan masalah dari atau kesempatan yang ada, atau challenge yang ditemukan sama si researcher ini. Jadi kita benar-benar bikin kayak brainstorm, terus nemuin ide-ide apa yang sekiranya bisa cocok gitu. Dan di formatting solution ini banyak banget sih ininya metode-metode yang bisa digunakan, kayak misalnya kita bisa pakai crazy eight atau card sorting, itu banyak banget metodenya. Yang pasti di sini kita nyari ide seminim dengan effort seminim mungkin dan value yang sebesar mungkin gitu. Nah, ketika udah nemu ide yang seperti itu gitu, lalu desainer akan pitching untuk ngasih tahu idenya itu seperti apa. Setelah itu masuk ke development planning. Oke, setelah pitching dan itu diterima dengan alasan-alasan dan berlandaskan research dari yang udah dilakukan, insight-insight pengguna, itu bakal masuk ke development planning. Nah, di development planning ini itu bakal dari designer, writer, dan engineer akan nge-assess nih, dari desainnya itu bisa nggak untuk dilakukan gitu. Jadi dari desainer membuat desainnya, terus menyerahkan ke writer ini untuk gimana caranya tulisan-tulisan yang ada di aplikasi kita atau situs web kita itu mudah dibaca sama pengguna gitu. Jadi nggak bikin pengguna bingung lah ketika pakai aplikasi kita, karena tulisannya udah jelas gitu. Dan engineer di sini bertugas untuk memastikan kalau desain kita ini possible nggak sih, bisa dilakukan nggak sih, kayak dari capability teknikalnya itu memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita mau go with the solution. Kalau misalnya udah oke, masuk ke fase development. Udah mulai development, dari desainer, writer, engineer juga tetap bertanggung jawab untuk mengawasi gimana jalannya development tersebut. Setelah jadi, kita ada demo. Di demo ini basically udah jadi nih, terus kita pengen tahu udah sesuai atau belum sih, udah sesuai sama business needs atau user needs dan business goals-nya belum sih gitu. Kalau bisa ada yang kurang ya nanti bakal balik lagi ke development gitu. Tapi seminimal mungkin demo ini udah nggak ada yang miss lah. Dari development planning harusnya udah clear semuanya, udah pasti gitu. Jadi di demo hanya untuk make sure aja. Setelah udah lolos dari sisi demo,
masuk ke live dan after live, yaitu produknya kita launch gitu, fitur baru atau ada aplikasi baru gitu kita launch. Nah, di sini juga perannya kita semua sebagai UX itu juga dari researcher, designer, writer, engineer itu nge-assess ada yang kurang atau enggak nih gitu, ada yang perlu diimprove atau enggak. Misalnya ada yang perlu diimprove nih, ini ternyata fiturnya kurang ini gitu. Nah, itu nanti bakal di-assess lagi sama researcher gitu. Apa yang bisa diimprove, entah itu dari sisi copywriting-nya atau dari sisi desainernya atau justru dari bug-nya gitu. Jadi itu bisa tergantung dari kita ngamatinnya ketika launch itu apa sih yang kurang dari desainnya, dan kita dengerin lagi apa ketika kita launch, kita dengerin lagi apa yang dimau sama user. Kita observe gimana perilaku user ketika kita melaunch fitur ini agar nanti bisa kita iterasi lagi. Nah, ini untuk involvement UX di sebuah product stages. Aku juga mau jelasin kayak workflow-nya di Blibli itu gimana. Jadi di Blibli itu ada planning, analysis, design, testing, implementation, maintenance. Nah, di planning ini kita basically understand goals. Biasanya dari sisi bisnis ada requirement baru, kita mau ada sisi bisnis, mau ningkatin misalnya, oke, kita ada fitur baru kayak misalnya pay later atau tukar lambat atau dan lain sebagainya. Ya, itu udah dijelasin dari bisnis, terus dari PM nge-assess dan bakal mengkomunikasikan ke semua pihak yang terkait. Terus habis itu ada analisis. Di analisis ini kita dari yang goals-nya kita udah paham goals-nya apa, kita udah align. Nah, kita brainstorm tuh gimana caranya untuk mencapai goals itu. Ada manajemen resiko, terus kayak kita ada nge-strategi rencananya ini bakal kayak gimana, terus kayak ada nggak insight-insight dari research yang bisa kita pakai untuk ngebuat suatu fitur ini gitu. Nah, ketika udah selesai, sebenarnya tahap analisis ini benar-benar tahap yang paling penting, karena kita bisa tahu gitu sebenarnya masalah yang pengen dipecahin itu apa sih, dan masalahnya siapa sih yang pengen kita pecahin. Nah, ini harus jelas sehingga solusinya itu tepat gitu. Soalnya nggak melulu solusi itu dari produk aja gitu. Bisa aja solusinya itu basically cuman ini kenapa conversion rate-nya rendah? Oh, ternyata gara-gara user nggak mendapatkan notifikasi gitu. Oh, itu dari sisi third party, atau mungkin dari sisi kenapa ini banyak yang komplain, ternyata dari pengirimannya. Oh, berarti bukan dari produknya yang perlu di-improve, adalah dari sisi gimana pengirimannya gitu. Jadi di analisis ini penting banget untuk nge-reduce cost. Terus kita masuk ke desain gitu. Dari desain ini karena kita udah tahu masalah apa di desain ini, kita udah nentuin solusi apa yang benar-benar cocok untuk menyelesaikan atau untuk si project ini gitu. Dengan dia bikin mock up, terus udah disertai sama kopinya gitu kan, dan udah siap lah untuk di-review sama si pengguna. Nah, setelah desain kita ada testing, jadi kita nge-validate nih ke real user. Kalau misalnya desain seperti ini, kira-kira nge-solve problem kamu nggak ya? Nah, kalau misalnya itu nggak nge-solve, akan balik lagi ke desain. Apa feedback dari user yang bisa kita perbaiki. Nah, dari testing desain ini bakal iterasi terus. Kalau misalnya udah selesai dan udah tervalidasi sama user, kita masuk ke implementasi. Kita nge-develop dari desain kita ini, solusinya kita implementasi, lalu maintenance, kita nge-track kayak KPI-nya apa aja, terus udah apa yang kurang dan apa yang udah oke gitu kan. Nah, dari situ baru ada iterasi lagi, masuk ke planning lagi, apa yang bisa kita tingkatin, karena inovasi itu nggak cuman produk itu nggak cuman stuck di saja kita bikin produk ini dan selesai, tapi produk itu harus kita inovasi terus. Jadi apa yang kurang kita perbaiki, kayak Hints tadi. Jadi kan dia nggak cuman berubah jadi dari material kaca dari kaca jadi plastik, tapi dia juga inovasi gimana kalau kita balik botolnya kayak gitu-gitu. Ini bakal berulang terus. Dan ini adalah contoh-contoh UX deliverable itu contohnya seperti apa sih? Sebenarnya masih banyak sih UX deliverable itu, nggak cuma ini aja. Jadi ada flow diagram, itu biasanya kita pakai untuk kayak ngasih tahu flow user itu dari ketika memakai fitur kita atau produk kita itu dari mana ke mana, terus gimana pilihan user, terus apa aja yang bisa dilakukan user, dan ekspektasi mereka itu seperti apa. Jadi jangan sampai flow-nya itu ada yang kepotong atau gimana. Bisa nggak sih kayak flow-nya dipersingkat gitu untuk user. Terus ada juga wireflow ini biasanya untuk web low fidelity, jadi belum terlalu kelihatan, tapi seenggaknya udah kelihatan kayak komponennya bakal ada apa aja, dan di situ juga udah ada kayak flow-nya, gimana interaksinya.
untuk biar tahu gitu gambaran kasarnya kayak gimana. Terus abis itu setelah itu udah disetujui, baru kita masuk ke kayak high fidelity mockup, itu benar-benar dipercantik lagi. Nah, kosmetik baru masuk di sini gitu. Setelah fungsionalitasnya tadi udah didefinisikan, udah benar, baru kosmetik masuk gitu. Jadi benar-benar estetika bakal masuk ke high fidelity mockup ini, dan ini tugas dari UI designer kebanyakan untuk mempercantik si tampilannya gitu. Juga ada micro interaction juga gitu. Micro interaction ini kayak semacam kayak gimana pas loadingnya, terus ketika dia di search-nya itu kayak gimana. Jadi sehingga user itu desirable-nya itu dapat lah. Jadi ada estetikanya di dalam sini. Nah, dari itu tadi sebenarnya dari udah ngeliat nih kan kayak proses-prosesnya gimana, involvement-nya UX dalam sebuah produk itu kayak gimana. Nah, terus kayak penting nggak sih kayak UX di bisnis? Ya jawabannya pasti penting kan. Dan kenapa sih kayak UX itu penting banget, dan kenapa as a bisnis itu perlu UX untuk bisa bantu si bisnis ini grow? Ya basically karena ya UX itu menurutku itu esensial banget buat grow sebuah bisnis. Karena dari Charlie Clarkson, Head of UX Amazon, di mana Amazon ini sekarang adalah e-commerce terbesar di dunia, dia bilang kalau every dollar invested in UX yields a return between $2 and $100. So let me repeat it another way. UX yields a return between $2 and $100 on every dollar invested. Jadi setiap $1 itu bakal ngehasilin 2 sampai $100 gitu. Setiap dolar yang diinvestkan ke UX itu bakal menghasilkan 2 sampai $100. Ada juga dari buku Robert Pressman yang tentang software engineering, dia bilang for every dollar spent to resolve a problem during product design, $10 will be spent on the same problem during development and multiply it to 100 or more if the problem had to be solved after the product release. Nah, di sini itu berarti dari sini kita bisa lihat kalau ada 10 kali lebih mahal dari segi biaya untuk nge-improve problem yang udah jadi. Jadi daripada kita launch dulu baru kita tahu problemnya, lebih baik kita udah tahu dulu problemnya dan kita desain sebelum produk itu launch. Karena itu akan 10 kali more expensive product design cost without proper UX design applied within your business. Jadi ketika fiturnya udah rilis, itu bakal 10 kali lebih mahal dari segi biaya untuk bug fixing, untuk ngebenerin itu, menulis ulang kodenya. Ini benar-benar penting banget kalau kita bisa invest di UX lebih awal as a business ya. Jadi nggak perlu lagi tuh buang-buang uang untuk kayak benerin problem yang baru ketahuan setelah rilis. Jadi instead of kita bikin yang instead of kita benerin bug fixing yang udah ada, kita bisa save time untuk bikin fitur baru gitu. Jadi nggak cuma buat bug fixing, kita bisa bikin fitur baru. Dan itu akan save money and save cost and save time pastinya kan. Nah, dan UX di sini tuh bakal ngebantu dalam hal kayak nge-alignin dari stakeholder, bisnis, technical, itu lebih ngerti lagi kayak fitur yang kita build itu nantinya yang paling penting UX designer itu akan ngomong ke user terkait apa sih yang mereka butuhin dan yang nantinya akan disesuaikan sama kebutuhan bisnis gitu. Jadi the earlier the UX design is invested gitu ya dalam sebuah bisnis, itu bakal lebih murah. So the cheaper it's to resolve the problem daripada kita harus udah bikin produknya terus kita gagal terus kita benerin lagi, itu bakal costnya lebih banyak. Nah terus juga berdasarkan studi yang dipublish oleh Forrester Research, dia bilang kalau a great UI could increase conversion rate by 200%. Tapi great UX juga bisa increase sama by almost 400%. Jadi kalau kita lihat lagi gitu ya, aku mau menekanin ini kayak sehebat apa sih value dari UX gitu, dan gimana ini bisa meningkatin conversion rate 2 kali sampai 4 kali lipat untuk suatu bisnis gitu. Jadi ini penting banget untuk sebuah bisnis. Contohnya aja di sini di Staples. Staples ini Staples kan ya. Nah ini
salah satu contoh. Jadi basically dia cuman berfokus ke user experience untuk digital platform mereka, yaitu websitenya mereka. Dan dia bisa nge-increase online revenue-nya dia sampai 500% gitu. Jadi revenue ini meningkat sebanyak 500% cuma dengan berfokus ngebenerin user experience aja, dengan mahamin apa sih yang user pengen gitu ketika dia belanja di digital platform mereka. Nah, ini juga ada studi juga dari Forrester lagi. Jadi usability has a big effect on customer satisfaction so much so that jadi usability itu kalau bagi yang belum tahu, usability itu salah satu aspek di dalam user experience, dan ini paling penting usability ini, kayak gimana user dengan cepat beradaptasi dengan si produk kita, atau gimana dia efisiensi user ketika memakai produk kita, terus gimana cara menanggulangi error dan sebagainya. Nah, itu usability penting banget. Jadi UX itu ada usability-nya, dan usability ini punya efek ke customer satisfaction yang membuat yang pertama, increase their willingness to pay by 400.4%. Jadi dia lebih mendorong user untuk mau belanja di platform kita tuh sebanyak 14,4%, dan mengurangi kemauannya untuk switch brand atau pindah ke kompetitor itu by 15,8%, dan ngeboost likelihood to recommend a product by 16,6% gitu. Dan ini emang yang diinginkan semua user, yang semua bisnis inginkan kan, atau brand itu ini gitu kan, kayak word of mouth marketing gitu. Gimana caranya kita bisa membuat orang ngerekomendasiin produk kita, itu kan salah satu cara marketing yang ya paling murah dan paling efektif gitu untuk masarin sebuah produk. Jadi pada dasarnya kalau kita ningkatin customer satisfaction, maka mereka itu lebih mudah untuk percaya untuk beli produk Anda sebanyak yang 14,4% ini. Dan nggak cuma mereka akan stay di brand kita atau bisnis kita, tapi mereka bakal dengan senang hati nih kayak nyebarin pengalaman mereka itu gimana sih ketika pakai si produk kita gitu, dan ngerekomendasiin produk atau jasa kita. Dan ini ada beberapa kayak aku sempat baca beberapa riset juga, orang yang punya pengalaman positif dari suatu bisnis atau produk atau jasa gitu ya, itu bakal cenderung ngasih tahu ke 9 orang lainnya gitu tentang hal yang mereka rasakan. Nah, tapi nggak cuma positif user experience aja. Kalau misalnya kita memberikan bad user experience, itu bakal mereka akan cenderung memberitahu ke 16 orang gitu. Jadi lebih banyak gitu kalau misalnya kita nggak fokus ke user experience kita. Mereka akan lebih mau untuk memberikan bad feedback daripada good feedback gitu. Nah, jadi kayak dukungan-dukungan dari mereka ini benar-benar ngebantu menentukan kayak traffic di web kita itu seperti apa. Nah, itu dari user experience-nya. Gimana cara kita ngebangun kredibilitas, terus akhirnya dari kredibilitas itu jadi konversi ke produk kita gitu. Terus ada juga dari Dr. Susan, dia adalah behavioral psychologist. Dia bilang kalau with the benefit of user experience, you can avoid unnecessary rework for programmers and developers by 50%. Jadi selain itu, kayak selain dengan kita bisa reduce cost, terus kita ningkatin kredibilitas, terus willingness to pay dan lain sebagainya, itu juga bisa membantu time saving untuk para programmer dan developer. Jadi mereka bisa menghindari unnecessary rework by 50%. Jadi UX designer UX designer perlu beberapa waktu untuk ngerti apa sih yang bisnis mau, apa sih yang user mau, kenapa fitur ini dibuat, goals-nya apa sih, kayak siapa sih yang bakal pakai fitur ini, problemnya apa sih. Nah, kayak rentetan pertanyaan itu yang bisa ngebuat kita tuh tahu solusi apa yang tepat dan cepat untuk fitur ini. Jadi nggak, misalnya ada sesuatu yang nggak dibutuhkan sama user, mereka dari sisi developer dan programmer dia nggak perlu melakukan hal itu, karena kita udah tahu apa sih yang benar-benar effortnya kecil tapi impact-nya gede dan value-nya gede untuk si user ini. Dan gitu masalahnya bakal ditemukan lebih cepat. Nah, otomatis kalau misalnya kita udah bisa avoid unnecessary rework by 50%, yaitu Dr. Susan juga nambahin kalau 33% itu juga bakal nge-reduce development time. Ya, itu kan bakal otomatis lah ya. Karena banyak yang bisa di-avoid pekerjaan yang nggak pentingnya, kayak bug fixing atau rework design atau
nulis ulang code-nya. Itu waktunya bisa digunakan untuk fokus ngebuat fitur baru atau sistem baru. Jadi bisa improve kualitas dari produk itu sendiri, entah dari sisi performanya dan lain sebagainya gitu. Dibanding kita harus kayak fokus untuk oke ngebenerin ini, jadi fitur ini nggak jadi-jadi gitu, kira-kira kita nggak tahu masalah awalnya gimana. Jadi dengan gitu bisa save time untuk proses development sebanyak 33% cuma dengan apply UX lebih awal. Jadi bisa untuk time-nya itu bisa digunain untuk dan otomatis kalau misalnya development time-nya itu berkurang, cost-nya juga ikut berkurang kan, karena ya tadi untuk developer nggak perlu banyak-banyak lagi waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu fitur, karena kan itu juga selaras lah antara waktu dan cost itu juga selaras. Nah, jadi uang yang tersisa itu bisa digunakan hal lain, kayak bisa buat user research lagi gitu, kayak terus user testing, bikin prototyping, gimana cara kita ningkatin user experience, atau mau jadi budget marketing juga nggak masalah gitu kan, karena ada dana yang tersisa itu. Tapi yang paling penting itu kita harus paham kalau bisnis itu penting banget untuk menerapkan UX design sedini mungkin. Jangan sampai ketika udah selesai baru kita menerapkan UX design. Ada contoh lagi dari Mozilla. Udah pada tahu kan Mozilla Firefox ya. Jadi ini ada case study dari Nielsen Norman Group. Dia menyatakan bahwa Mozilla saw a 70% decrease in the support calls after spending about 14 weeks focusing on usability and iterative design. Jadi benar-benar di Mozilla ini dia benar-benar memperhatikan gimana user experience, ningkatin user experience dan fokus ke usability sehingga user ini paham gitu, bisa menemukan informasi apa yang diperlukan oleh user di Mozilla ini. Jadi customer service-nya atau support calls-nya itu jadi berkurang. Dia cuma dengan nambahin kayak FAQ doang, kayak kolom FAQ, kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dan forumnya itu apa, itu bisa mengurangi sebanyak 70% orang customer service untuk kayak menerima telepon, ini fiturnya gimana dan sebagainya gitu, dengan cuman nambahin fitur FAQ doang. Dan di sini Mozilla itu secara jelas gitu kan, investasi Mozilla Firefox di UX design ini benar-benar support websitenya untuk nge-improve si support calls-nya. Jadi ini benar-benar improve-nya itu benar-benar langsung gitu. Cuman dengan 14 minggu fokus ke usability dan iterative design. Nah, ini ada diagram untuk perbandingan antara gimana sih kalau misalnya produk itu ada UX strateginya dan tanpa UX strategi. Kalau misalnya tanpa UX strategi, kita bisa lihat dari awal itu nggak ada proses UX-nya sama sekali, dia langsung ngerancang tanpa tahu apa yang pengguna mau, lalu testing, revisi, production, marketing. Nah, setelah selesai, dia bakal ada fixes yang pastinya bakal makan banyak biaya gitu di akhirnya. Tapi beda sama UX dengan bisnis yang menerapkan UX. Jadi di awal mereka spend money. Sebenarnya ini bukan spend money ya. Kalau misalnya di UX sebenarnya investing, karena ya kita bisa lihat gitu ROI-nya itu bakal oke banget gitu, dan long term-nya bakal ngebantu bisnis untuk grow. Jadi mungkin bisa spend a little in UX gitu kan. Kalau ada beberapa yang nyebutin 10% sampai 15% dari budget project itu pakai UX untuk ngetahuin apa sih yang benar-benar dibutuhkan sama user, apa yang dibutuhkan sama bisnis, dan gimana cara ngelainin. Nah, dari situ baru masuk ke desain, masuk ke testing, revisi, production, marketing. Nah, terus dari sini akan nge-save banyak biaya untuk nge-fixing, karena diharapkan dengan adanya UX, bug fix-nya akan lebih sedikit, karena ya kita udah tahu gitu apa yang masalah-masalah mereka dari sedini mungkin. Nah, jadi UX itu bisa nge-reduce cost dan save times juga. Nah, terus sebenarnya user experience ini jadi yang untuk tahun-tahun sekarang ya, itu benar-benar UX itu jadi the main brand differentiator. Jadi produk itu nggak cuma dilihat dari sisi produknya gimana sama harganya murah atau enggak gitu.
kayak semakin kayak produknya berkualitas dan barangnya murah, oke gitu. Tapi nggak hanya itu gitu. User experience harus ada untuk membedakan antara produk satu dan lainnya, karena banyak banget kan produk-produk yang familiar gitu, yang membedakan apa ya user experience-nya. Kalau katanya Adam Ford, dia founder of adamford.com, dia bilang kalau companies delivering the best user experience through solid UX design stand to achieve real customer satisfaction and loyalty in the long run. Jadi kalau misalnya company ini punya user experience yang baik, dia bakal bisa dapetin satisfaction dari bisa dapetin loyalty dari customer yang satisfy dengan produk kita untuk long term gitu kan. Karena acquiring one new customer cost the same as retaining 5 existing customer. Jadi penting banget untuk nge-retain customer yang udah ada, yang udah pernah pakai produk kita, karena pertama itu lebih murah dan itu bakal nge-build loyalty kita, dibanding kita bakar-bakar uang untuk marketing, untuk dapetin user baru yang itu bakal cost-nya lebih mahal untuk daripada kita mempertahankan customer-customer kita, dan padahal revenue-nya juga ya sama aja gitu kan. Nah, ada beberapa contoh kayak pentolan-pentolan di platform-platform yang udah ada gitu ya, kayak bisnis-bisnis yang udah ada. Kayak misalnya Airbnb. Airbnb ini seperti yang kita tahu itu kayak platform online yang menghubungin orang-orang yang pengen nyewain rumahnya atau pengen nyewain villanya atau penginapan gitu ya, dengan orang-orang yang mencari akomodasi di sekitar. Jadi dia mempertemukan antara ya kayak penyewa dan penyewa dan yang mau nyewa gitu kan. Nah, perusahaan ini benar-benar dikenal dengan desain UX terbaiknya. Dan itu alasan kenapa orang tuh pakai si Airbnb ini dibandingkan produk-produk lain gitu kan. Padahal banyak banget kayak pesaing-pesaingan Airbnb itu banyak gitu, di luar sana banyak. Nah, pas tahun 2018 perusahaan ini bisa mendapatkan pendapatan sebesar 1 miliar selama kuarter 3 pada Agustus 2019 itu dapat gross revenue sebanyak sekitar 4 miliar, dan itu merupakan penghasilan dari Q3 dari 2018 ke 2019 itu berarti ada peningkatan sebesar kayak 21% gitu per tahunnya. Dan banyak banget kayak studi kasus yang nggambarin bahwa pertumbuhan Airbnb ini dikarenakan oleh peningkatan pengalaman penggunanya. Jadi fokusnya ke user experience dibenerin dulu. Dan kalau kalian penasaran, ada di YouTube bisa dilihat kayak how Airbnb design for trust gitu. Bener-bener dari awal kenapa dia ngebangun Airbnb ini dari yang awalnya perusahaan minus jadi oke banget, itu karena dia fokus ke user experience-nya. Ada Netflix juga kan, siapa yang nggak tahu Netflix kan, kayak dia layanan streaming yang terkenal kayak ragam kontennya, kayak dia ada acara TV, terus ada film, ada dokumenter, terus banyaklah hal lainnya gitu. Dan dia punya UX yang oke banget, dan dia emang fokusnya ngebenerin si UX ini. Dan dia kan nggak cuman di laptop aja atau di desktop atau di HP gitu, tapi itu juga bisa di smart TV, bisa di TV di mobil, dan banyak banget lah channel-channelnya. Dan itu gimana caranya Netflix harus mengakomodir semua channel-channel itu dengan memberikan pengalaman pengguna yang seamless gitu, yang apapun perangkat yang digunakan. Dan ya pada tahun 2019 Netflix mendapatkan pendapatan 20,15 miliar dan 5,73 miliar pada tahun 2020 ini gitu, sejauh ini ya. Nah, terus ada Spotify juga. Spotify ini juga ya platform streaming musik, dan ya kekayaan bersih sekarang mencapai 26 miliar, terus terjadi pertumbuhannya luar biasa banget di platform ini selama 5 tahun terakhir. Sebenarnya banyak platform pesaing Spotify kayak Joox gitu kan. Tapi kenapa kok orang lebih suka Spotify ya? Karena mereka berfokus kepada user experience-nya. Dia menawarkan user experience yang sebagus itu sehingga user loyal terhadap Spotify. Jadi kalau mau aku rangkum,
sebenarnya ada 6 cara, atau sebenarnya masih banyak cara gimana UX itu bisa help bisnis gitu. Sepenting apa sih UX ini dan apa impact-nya gitu. Ada 6 ini, kayak dia bisa increase sales, increase engagement, increase adoption, terus increase user retention, time saving, dan ini otomatis juga cost saving, terus dan juga yang paling penting increase brand loyalty. Nah, dari keenam ini kita bisa tahu bahwa ini aku mau ngakhirin dengan quotes ini dari Sir Allen yang udah 80 tahun yang lalu kayaknya. Dia bilang kalau good design is no more expensive than bad. Dia dengan mengalokasikan biaya UX design itu sebenarnya bukan ngeluarin biaya, tapi itu malah menghemat biaya dengan kita ngeluarin uang untuk UX gitu, atau biasa kita sebut dengan investing di UX. Jadi itu, thank you, sekian dari aku. Kalau misalnya jangan lupa untuk follow sosial media kita di Blibli Design sama Live at Blibli. Terus juga kalau kalian suka baca-baca artikel bermanfaat tentang product design atau mau baca-baca tentang UX juga bisa di Blibli Product Blog di Medium. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, feel free untuk kontak aku di LinkedIn di Ahmad Fauzi 00. So thank you atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Sekarang kita mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Kak Fauzi. Pemaparan materi yang sangat menarik sekali ya, sekaligus memberikan ilmu baru mengenai UX design nih. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan sedikit, Kak, bahwa UX itu mencakup semua aspek interaksi pengguna terhadap perusahaan, layanan, dan juga produk. Adapun basic of UX itu sendiri adalah UX itu harus useful, usable, desirable, findable, accessible, credible, dan juga valuable ya. Terus tadi juga Kak Fauzi sempat bilang bahwa UX design itu harus membantu real problem dari produk itu sendiri. Jadi membuat desain itu harus lebih fungsional. Nah, selanjutnya juga tadi terdapat alur kerja UX yang dimulai dari planning, analysis, terus juga ada design, testing, implementation, dan juga maintenance nih. Nah, terakhir terdapat minimal 6 cara UX dalam membangun bisnis, diantaranya yaitu meningkatkan penjualan, terus juga engagement, adoption, user retention, penghematan waktu, dan juga loyalitas merek. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih Kak ke sesi Q&A, karena di sini udah banyak nih yang bertanya. Kita mulai dari Bapak Johannes. Bapak Johannes ada pertanyaan, Pak, saya ingin tahu untuk dalam proses pengerjaan awalnya, mana yang lebih didahulukan ya, UI atau UX? Terima kasih. Boleh silakan Kak Fauzi. Oke, untuk proses awal untuk pembuatan produk ini berarti. Jadi untuk pembuatan produk itu awalnya, kalau di Blibli sendiri itu sebenarnya dimulai dari UX. Dan sebenarnya UX dan UI itu bukan sesuatu yang terpisah ya. Jadi UI dan UX itu benar-benar sebenarnya dalam satu kesatuan. Di dalam UX itu ada aspek UI-nya. Jadi UI itu bukan terpisah dari UX. Tapi kalau dari sisi role-nya, kan ada UX designer, ada UI designer. Biasanya kalau untuk membuat sebuah produk itu, kita dulu nih dari UX dulu nentuin gimana flow-nya, alur kerjanya. Tadi aku jelasin Kak. Kita benerin dulu fungsionalitasnya seperti apa yang dibutuhkan sama user, apa yang kalau kita udah nentuin apa yang dibutuhkan sama user, apa yang business goals-nya apa, kita nyelesain problem ini buat apa, terus gimana cara kita bisa bener-bener ngerti kalau ini tuh solusi yang tepat untuk problem ini. Nah, itu baru ketika kita udah nemu solusi yang bener-bener the best, baru kita masuk ke UI, karena untuk dipercantik lagi. Karena kalau misalnya UX-nya aja belum oke gitu, percuma kita memperbaiki UI-nya. Karena cuma kalau cantik tapi nggak bisa digunain kan. Jadi yang pertama dilakukan adalah UX dulu. Nah, tapi di UX ini sendiri nggak serta-merta langsung ngedesain ya. Jadi yang sempat aku jelasin, jadi pertama kita harus ada research dulu, kayak opportunity assessment dulu. Kita nge-assess dulu dari insight-insight pengguna, kayak gimana, apa aja yang mereka butuhkan, apa aja yang mereka alami atau rasakan ketika memakai produk kita. Nah, dari insight-insight itu baru kita bisa nentuin nih, kayak goals yang mau kita selesaikan itu apa, sehingga user needs-nya atau problem dari usernya ini
bisa kita selesaikan tanpa harus merelakan si bisnis goals-nya. Jadi bisnis goals-nya juga tetap harus align dengan user needs-nya gitu. Kayak misalnya ya kayak Spotify gitu ya. Kayak Spotify kan bisnis goals-nya adalah sebanyak mungkin user harus berlangganan. Tapi kalau user needs-nya ya user pengennya ya skip tanpa batas, tanpa iklan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya itu nggak nemu antara bisnis needs dan user goals-nya, itu pasti kayak kalau kita cuma memperhatikan user aja, ya bisnis goals-nya nggak bakal tercapai untuk gimana caranya mencapai si goals si produk ini gitu. Gitu sih. Baik. Berarti sebenarnya pada proses kerjanya antara UI dan UX itu tetap dalam satu kesatuan ya Kak ya. Cuman mungkin pada awalnya tetap UX duluan gitu ya Kak ya. Ya jadi intinya UX dulu baru nanti UX tuh bagian untuk mempercantik. Tapi nggak apa UX UI itu juga ikut andil dalam sesi kayak brainstorm, kayak menemukan masalah, ide itu juga itu juga dia cukup ikut andil kayak memberikan pendapatnya sebagai UI gitu. Tapi untuk pengerjaannya dia setelah dari UX designer mengerjakan kayak flow-nya, terus wireframe-nya. Nah, untuk finalize mockup high fidelity-nya itu dari CUI. Baik, Kak. Di sini ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Bapak Mison Rabunto. Bagaimana analisis feedback yang didapat pada saat testing nih, real user, sehingga mendapatkan masukan yang baik dan dijadikan sebagai bentuk evaluasi? Mungkin pada saat testing oleh real user itu gimana sih kita cara analisis feedback-nya? Oke, ya jadi untuk testing real users itu sebenarnya banyak ya metodenya ya. Kayak jadi ini sebenarnya lebih ke arah user UX researcher ya. Cuman aku bakal jelasin briefly yang sependek pengetahuan aku ya. Karena aku juga pernah ikut beberapa kali kayak user testing yang dilakukan sama UX researcher. Jadi untuk mengetahui apa aja yang dari testing itu apa aja yang kita analisis itu sebenarnya banyak. Jadi pertama biasanya dari general behavior dulu, kayak kita nggak langsung kayak gimana kalau misalnya ada fitur ini, kalau kamu ngapain nih di fitur ini gitu. Itu nggak langsung kayak gitu. Tapi kita tanyain dulu nih kayak generalnya mereka itu selama ini misalnya case-nya untuk flash sale gitu ya, berbanjir flash sale. Itu kita nggak langsung menuju ke flash sale-nya, tapi gimana sih kayak kamu itu berbelanja itu seperti apa sih? Apakah kamu orang yang suka nyari diskon atau kamu suka yang penting barangnya cepat nyampe atau produknya berkualitas gitu. Jadi kita tahu dulu nih kayak persona orang itu ada berapa sih. Nah, dari situ kan tiap persona biasanya punya kecenderungan behavior yang berbeda-beda gitu. Dan dari persona-persona itu kita bisa simpulkan kalau kalau misalnya orangnya suka diskon berarti behaviornya kayak gini. Orang yang ada orang yang pentingin quality itu kayak gini gitu. Jadi dari general dulu kita tahu nih kayak ternyata banyak ya orang-orang yang beda-beda gitu behavior untuk berbelanjanya. Nah, dari situ kita lanjut lagi ke existing yang sekarang. Jadi sebelum kita testing aplikasi kita tanyain dulu nih yang saat ini seperti apa gitu. Menurut kalian yang saat ini kayak produk yang saat ini fiturnya ini kurangnya di mana sih gitu. Tapi kita nggak langsung masuknya ke situ ya, kayak gimana dia kita nanyanya itu lebih ke open question gitu ya. Jadi nggak ada yang pertanyaan yang kita menggiring pertanyaan itu nggak boleh gitu. Kita nggak boleh menggiring user untuk kayak ini kalau misalnya kamu dari sini, kalau ketika diklik di sini kamu merasa kayak gimana, itu nggak boleh. Gitu. Jadi benar-benar kita nyuruh user untuk senatural mungkin melakukan apa yang mereka biasa lakukan di fitur tersebut. Jadi dari situ kita sifatnya lebih ke observe sih, lebih ke observe gimana pengguna itu menggunakan aplikasi itu. Jadi ataukah ada beberapa tombol yang misalnya dia nggak pernah pakai, atau ada beberapa fitur yang mereka kesusahan, atau mereka yang sering mereka pada scroll ke berapa mereka memutuskan untuk keluar dari suatu fitur gitu. Nah, hal-hal itu yang kita kumpulkan gitu. Jadi, nah setelah hal-hal itu udah dikumpulin, kita baru masuk ke proses usability testing gitu. Kayak kalau misalnya desainnya seperti ini, bagaimana ya Pak gitu.
Nah, kalau kayak nanti dia juga sama prosesnya. Jadi kita ngasih kayak tugas-tugas. Misalnya di salah satu fitur misalnya flash sale gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Coba Bapak beli barang yang kategorinya ini gitu. Nah, dia mudah nggak sih ketika dia pakai itu, kita benar-benar cuma ngeliatin aja, kita nggak nanya kayak ini susahnya gimana, atau kita nggak nunjukin itu Pak di situ Pak, Bapak ngeklik ini dong, ngeklik ini, itu nggak. Jadi benar-benar kita benar-benar sifatnya itu observe dari hasil itu, nanti bakal dari user researcher bakal bikin suatu analisis report yang isinya itu apa aja yang udah oke, terus apa aja yang masih bisa diimprove, atau ada kebingungan dari user, dan apa aja yang bisa di remove atau di replace dengan hal-hal yang lain gitu. Itu tugasnya lebih ke user researcher sih untuk nge-analisis apa aja yang perlu diperbaiki dari fitur tersebut. Tapi yang paling penting dari kita adalah tujuan kita adalah untuk mengerti gimana sih user itu berinteraksi dengan produk yang udah kita bikin gitu. Solusi kita itu gimana sih, user itu udah oke atau belum dengan solusi yang udah kita bikin. Jadi kalau misalnya ditanya gimana analisisnya, itu banyak banget, kayak gimana cara analisis itu banyak banget. Tapi yang penting kita tahu dulu problemnya user itu apa, dan kita empathy gitu. Kita kita merasakan apa yang dirasakan sama user, sehingga kita bisa tahu apa yang terbaik buat mereka. Gitu sih mungkin, kurang lebih. Jadi mungkin dari harus tahu dulu nih persona usernya secara general, baru kita mengobservasi existing customer yang ada gitu ya kayak untuk Ya, mengetahui interaksi pengguna dengan produknya. Baik, oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Bu Putri Arina bertanya, halo Kak, izin bertanya, how to be a good junior designer? Since mostly in startup company, they don't have mentor sebagai tempat bertanya. Jadi apa yang harus mereka lakukan biar nggak kehilangan arah dan terus fokus gitu Kak. Jadi mungkin di sini Kak Putri Arina ingin bertanya gimana sih caranya untuk menjadi junior UX designer yang baik. Apalagi kalau di startup kan kadang suka nggak ada mentor, jadi kan langsung kayak disuruh aja gitu kan mungkin. Terus gimana sih biar tetap fokus dan nggak kehilangan arah gitu? Oke. Pertanyaan menarik gitu. Itu salah satu yang sempat aku alami juga sebelum aku join Blibli. Itu emang untuk jadi product designer itu sebenarnya skill yang diperluin itu kita gimana caranya ngasah empathy. Jadi ada 3 kalau menurutku ya. Ada 3, ada empathy, problem solving, sama communicating. Jadi gimana caranya kita bisa empathy ke problem yang mau as a designer, kita harus tahu tujuan kita membuat produk ini tuh apa sih. Terus apa yang dirasakan sama user, kayak question-question yang kayak ini untuk siapa, terus gimana cara kita dapat idenya, terus gimana cara kita nentuin ide ini benar. Itu harus ada empathy-nya. Terus problem solving, dari tahu masalahnya apa, kita harus bisa sekreatif mungkin untuk mengenerate ide-ide yang bisa nge-solve problem itu gitu. Nah, setelah itu ketika kita udah oke nih, udah dapat nih idenya apa. Nah, selanjutnya adalah communicating, karena percuma kalau kita udah punya ide yang oke, tapi kita nggak punya skill communicating yang bisa yang bisa mengartikulasikan ide kita dengan baik gitu ke stakeholder terkait. Kayak misalnya dari yang UX itu kan sebenarnya emang tujuannya mengalainkan antara business needs, business goals, user needs, dan technical kan. Kalau misalnya kita nggak bisa menyampaikan itu ke 3 orang itu gitu, ke 3 aspek itu, nah itu bakal susah banget sih untuk mereka menerima ide dari kita gitu. Nah, gimana caranya untuk tetap fokus, kayak tetap dan gak ada mentor gitu. Sebenarnya kan banyak gitu, kalau kita mau lihat di YouTube tuh udah banyak gitu, kayak ilmu-ilmu tentang UX design tuh udah banyak banget. Terus kayak kalau misalnya kalian di Medium juga banyak gitu. Kalian bisa baca juga di Medium, beli produk blog gitu. Itu kan kita juga ada beberapa tulisan terkait UX design juga di sana. Juga
dari podcast juga ada, dari kayak dunia dalam desain itu salah satu juga bagus kan. Terus kayak tiket podcast juga salah satu source untuk nyari inspirasi juga. Terus kalau misalnya untuk inspirasi dalam segi UI designer gitu mungkin bisa di Behance, Dribbble atau Pinterest juga bisa. Terus banyak lah untuk inspirasi-inspirasi desain. Tapi untuk media pembelajaran sebenarnya banyak, kayak acara ini tuh salah satu wadah untuk kita para desainer juga belajar gitu dari pengalaman-pengalaman yang udah ada, karena kan nggak ada mentor kan. Aku juga pernah merasakan itu, kayak nggak ada mentor, gimana cara ininya itu ya aku baca-baca dari artikel, terus kayak baca-baca case study dari yang udah ada gitu, terus gimana cara solve problem, kayak itu banyak lah. Akun-akun Instagram tentang desain juga udah banyak. Jadi kalau mau nanya untuk tetap terinspirasi, banyak lah sumbernya itu dari internet juga banyak, tergantung kamu mau nge-solve problem apa. Misalnya kamu kesusahan di bagian research gitu ya, tinggal ini aja, kayak cari aja di Google, banyak kayak research yang metode research yang baik seperti apa gitu. Dan yang aku suka sih kayak Nielsen Norman tuh biasanya dia udah lengkap gitu, kayak dia ngejelasin usability seperti apa, research seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk search gimana biar kita tetap terinspirasi, itu sih banyak-banyakin baca aja sih, sama ikut acara-acara kayak gini. Iya, berarti untuk menjadi good UX designer itu perlu mengasah 3 hal itu ya, kayak yang utama ya empati, solve problem, terus juga communicating, benar ya kayak. Terus menarik banget Kak tadi soal banyak-banyak belajar nih dari internet kayak YouTube atau lihat-lihat Pinterest, menyangkut dengan pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Bapak Angling Prakoso. Kak, bagaimana sih cara belajar UX dari dasar? Karena saya masih bingung dengan istilah-istilah yang digunakan. Gitu. Oke. Kalau belajar UX dari dasar itu bisa ya tadi sih dari Medium, dari artikel tuh sebenarnya udah banyak yang menjelaskan, kayak UX Design 101. Terus salah satu website yang aku pertama kali belajar tuh di Nielsen Norman, itu waktu aku kebetulan skripsi juga ngambil tentang UI UX, dan aku belajar UX itu dari website itu, Nielsen Norman. Itu juga cukup lengkap kayak pengertian tentang UI UX design. Tapi untuk kayak belajar UI UX design itu bukan yang UX design itu bukan ilmu saklek gitu. Jadi yang aku bilang tadi, yang diperlukan oleh seorang UX designer adalah ya skill itu tadi, kayak empathy, problem solving, dan communicating. Jadi banyak banget, nggak harus UX, banyak banget UX teman-temanku di UX designer, dia nggak dari backgroundnya, nggak dari sistem informasi atau IT atau dari desain ya, tapi banyak juga yang dari psikologi, ada yang dari arsitektur juga gitu. Jadi macam-macam lah, dan itu mereka bisa masuk UX design karena mereka punya skill itu. Kayak ya mungkin dari jurusan psikologi mungkin dia ngerti gitu kayak gimana empati terhadap user, terus dia ngerti gimana problem yang dihadapi, nah akhirnya dia bisa nge-solve problem itu. Dan untuk kayak belajarnya itu, kalau belajar lebih ke tools-nya ya. Kalau tools-nya itu juga banyak juga sih sebenarnya di YouTube, kayak dari gimana cara pakai Figma gitu, atau pakai Sketch, atau tools-tools desain itu bisa dipelajari di YouTube gitu kan. Atau bisa banyakin eksplorasi desain untuk ningkatin skill desain kamu gitu. Jadi nggak cuman soft skill aja. Kalau soft skill kan itu emang penting banget, tapi kan as a designer juga harus bisa merepresentasikan itu dalam bentuk desain gitu. Nah, gimana untuk ngasah skill desain itu bisa dengan cara kamu ngeliat di referensi di Dribbble atau di Behance, dan kamu coba sendiri tuh bikin desain dari mungkin kamu pakai Figma atau Adobe XD, itu juga nggak apa-apa. Itu kamu bikin tuh, kamu coba tiru seperti yang ada di Dribbble. Jadi kayak amati, tiru, modifikasi gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin amati, pelajari, inovasi gitu kan. Jadi itu membantu banget sih untuk nge-build sense of design kamu ketika kamu
bikin sebuah produk. Gitu sih. Baik, jadi selain soft skill, hard skill juga perlu untuk diasah dalam mendesain ya, Kak ya? Ya, betul. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Kak sebelum menutup webinar hari ini dari Bapak Farhan Akbar. Maaf Kak, enggak usah. Apa sih yang harus dipersiapkan kalau mau memulai karir sebagai UX designer nih Kak? Oke. Kalau mau mulai karir dari UX designer, yang paling penting pertama yang harus disiapkan untuk apply kerja sebagai UX designer itu yang pasti pengalaman desain sih. Pengalaman desain ini apapun, jadi nggak harus kita punya degree di bidang desain, tapi gimana kita tuh sebanyak apa portofolio yang udah kita bikin. Jadi yang paling penting itu bikin portofolio dulu kalau mau apply di dunia desain. Portofolio yang bagus itu seperti apa itu juga udah banyak di internet, kayak harus ada desain prosesnya, terus kamu jelasin dari awal problemnya apa, backgroundnya apa, terus kamu itu sebagai apa di sana, challenge-nya apa, terus metode yang kamu gunakan untuk nge-solve problem ini seperti apa, sampai masuk ke ideationmu seperti apa, terus habis itu masuk ke prototype, terus testing, terus gimana hasilnya, resultnya, terus keynote-nya untuk kayak selanjutnya mau di seperti apa, kan itu perlu dibangun sih portofolio itu. Nah, jadi portofolio yang baik itu kalau bisa nggak harus banyak, jadi nggak harus kamu bikin 10 gitu, itu cukup kayak 2-3 portofolio itu udah cukup. Tapi sebisa mungkin portofolio yang kamu bikin itu menunjukkan gimana kamu desain thinking prosesmu gitu. Gimana kamu ketika mendesain ini, framework berpikir yang kamu gunakan itu seperti apa, gimana cara kamu nge-solve problem ini, gimana cara kamu menentukan bahwa ini tuh sebuah problem. Nah, sebenarnya yang diutamakan dari seorang UX designer nih, kalau ngomongin UX designer itu lebih ke gimana kita berpikir tentang nge-solve problem daripada gimana hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya hasil akhirnya nggak terlalu bagus pun, karena bagus jeleknya desain itu kan subjektif ya. Mungkin bagiku, oh desain ini bagus. Mungkin bagi Kak Cindy itu desainnya jelek gitu kan. Nah itu subjektif gitu. Tapi yang bisa diukur atau yang berdasarkan objektivitas itu gimana caranya kita berpikir bahwa kita itu solve problem itu tahapan-tahapan yang dilalui seperti apa. Kalau misalnya itu udah jelas, mau desainnya seperti apa itu bisa ditoleransi karena ya itu udah dianggap udah nge-solve problem yang udah di stage sebelumnya. Jadi untuk memulai di karir dunia desain, yang pertama ya siapin portofolio. Dan banyak kok kayak contoh-contoh portofolio di internet gitu. Salah satu tempat yang paling bagus itu kalau untuk memulai ya, ini ada namanya cofolios.com gitu. Dan aku tulis di chat ya. Jadi ada cofolios.com. Nah, itu tempatnya kayak portofolio intern di perusahaan-perusahaan gede kayak Facebook, Amazon, Netflix, Instagram. Nah, itu portofolio mereka di sana. Jadi benar-benar gimana sih cara memulai karirnya ya, lihat aja dari sana gimana cara mereka menstruktur desain thinking mereka atau desain proses mereka sehingga bisa membuat suatu portofolio yang benar-benar si user atau si orang yang mau hiring itu ngerti gitu kalau kamu itu benar desain prosesmu itu benar gitu, skillmu untuk mengerti sebuah masalah dan problem solving skillmu itu udah terbukti, dan ya sisanya tinggal nanti kalau udah oke pasti masuk ke sesi interview, dan itu skill communicatingmu bakal diuji lagi gimana kamu ngekomunikasiin idemu ini kepada orang-orang lain yang mungkin berbeda gitu tujuannya sama yang kamu yang kamu pikirkan gitu kan. Jadi itu sih kalau misalnya mau memulai karir ya, banyakin portofolio aja. Itu kalau UX. Kalau untuk UI, mungkin untuk UI beda lagi. Itu mungkin kalau untuk UI lebih ke gimana eksplorasi visualnya, terus kayak mendefinisikan kenapa pakai pemilihan warnanya seperti apa, tipografinya seperti apa, terus kenapa kok looks-nya seperti ini, itu mungkin bisa dijelaskan. Jadi lebih ke visual. Terus kayak kalau copywriter juga kayaknya sama, gimana cara kita bisa membuat sebuah aplikasi ini mudah untuk dibaca atau dipahami oleh pengguna-penggunanya gitu. Jadi tergantung sih.
dan CV yang paling penting. Kalau mau mulai dari Portfolio dan CV ya Kak ya. Portofolio dan CV. Tapi untuk kalau misalnya untuk UX designer itu porsi yang paling besar yang penting portofolio dulu harus banyak, CV itu kedua gitu. Benar, berarti memang kalau Sobat Ace ingin memulai karir di dunia desain, mungkin bisa dimulai dari portofolionya gitu ya Kak ya. Bisa juga nih dilihat dari website yang udah Kak Fauzi bagikan di kolom chat, yaitu di cofolios.com. Selain itu, untuk US sendiri harus banget punya kemampuan untuk solving problem. Oke. Kalau gitu, sayang sekali kita telah mencapai batas waktu untuk webinar kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih atas antusiasme dari para Sobat ACE dalam webinar kali ini. Semoga semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Sobat ACE sudah terjawab dan materi yang dibagikan oleh Kak Fauzi sudah bisa dipahami nih oleh Sobat ACE dengan baik. Terkhususnya terima kasih juga nih kepada Kak Fauzi yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna nih pada siang hari ini. Mungkin dari Kak Fauzi ada sepatah atau dua patah kata Kak sebagai closing statement-nya, dipersilakan. Waduh, oh iya. Ya terima kasih untuk S-Commerce sudah bantu fasilitasin acara yang kayak gini nih, bermanfaat banget untuk kita para orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, dan juga untuk bagi orang yang ingin terjun di dunia UX designer juga akhirnya juga aware gitu kalau UX itu penting loh, dan saat ini emang banyak gitu yang butuh si UX designer ini. Mungkin terakhir, mungkin aku ini Kak, untuk biasanya beli-beli itu ada kayak pantun-pantun gitu. Boleh Kak. Ini lu belum nyiapin lagi. Jadi petir bukan sembarang petir. Wih. Cakepnya mana? Oh ya, cakep. Salah, cakep. Okay. Petir bukan sembarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah si Tatan. Cakep. Terima kasih yang udah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Cakep. Thank you. Terima kasih Kak Fauzi atas closing statement-nya. Menarik sekali ya, pakai pantun nih kebetulan. Mungkin aku mau infoin lagi nih Sobat ACE, jangan lupa untuk follow Instagram kita di ACE Commerce ID, dan juga join grup komunitas ataupun menjadi reseller dari ACE Commerce. Jadi di sini kita juga bakal bagi e-sertifikat. Jadi bagi Sobat ACE yang ingin e-sertifikat webinar hari ini bisa juga join grup komunitas berdasarkan kategori, wajib mengisi link feedback, dan juga link reseller diisi secara opsional saja. Jangan lupa untuk follow Instagram ACE Commerce ID dan juga Asia Commerce ID. Oke, mungkin cukup sekian acara webinar hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.